ini ya. Ini ya. Dapat bibit. Oke, setelah ini kita goreng dulu bibisnya. Rasanya gurih, manis, enak. Saya biasanya cuma lihat di buku. Endemik asli dari Banyuwangi ini, namanya Rafflesia fatma. Wow, banyak banget, Kali ini saya akan mengikuti cerita para pelaut tangguh dari Muncar. Sekarang saya dan para nakoda di sini sudah mau menuju ke tempat spot kita untuk menangkap ikan sarden hari ini. Dan perjalanan ke sana kira-kira memakan waktu 5 jam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jadi biasanya kalau berangkat seperti ini tidak hanya satu tim saja ya Pak. Biasanya yang lain juga ada. Di belakang saya tuh sudah banyak sekali kapal-kapal sererek yang mau ambil buruannya, yaitu ikan-ikan di laut sana. Jadi biasanya kalau mau menangkap ikan seperti ini, timnya tuh ada 2 kapal. Jadi yang satu ini berfungsi sebagai pemburu, kapal pemburu, dan yang sana itu nanti kapal penjaringnya. Kapal pemburu yang saya naiki menggunakan 4 mesin karena untuk kecepatan akselerasi. Jadi tadi kita nyebrang dari Banyuwangi dan sekarang lokasinya kita tuh sudah di tengah-tengah antara Bali dan Banyuwangi. Jadi di tengah-tengah sini. Wow, dekat sekali sama Bali. Dan waktu saya ini sudah ganti waktu Bali, bukan waktu Banyuwangi lagi. Saat bulan gelap merupakan waktu yang tepat bagi nelayan selerek Banyuwangi untuk memetik hasil laut. Spot pencarian ikan kali ini langsung berhadapan dengan Samudra Hindia, jadi harus mengakrabkan diri dengan alunan gelombang yang cukup kuat. Jaring pertama sudah ditebar. Butuh kerjasama dan koordinasi untuk menjaring ikan menggunakan 2 perahu selerek. Oke, ini lagi tarik talinya buat ditaruh ke bawah, tapi ini masih talinya saja, jadi masih panjang waktunya karena jaringnya juga gede. Ini agak oleng-oleng, saya nggak bisa bantuin dulu deh. Ini jaringnya sudah mau ditarik naik ke atas dan ternyata berat buat jaringnya. Ini udah dapat ikan, Pak? Udah. Inilah salah satu teknik menjaring unik yang dimiliki nelayan Banyuwangi. Menggunakan 2 kapal selerek, di mana kedua kapal memiliki peran masing-masing untuk saling mendukung supaya hasil tangkapan melimpah. Kita dapat ikan. Udah mulai kelihatan ini. Jadi dia duluan, kayak dia malas lama-lama di bawah. Bapak, saya kan tadi udah bantuin narik di depan. Tapi kayaknya saya tidak bisa membantu menarik kayaknya. Jadi saya bantu doa aja ya, Pak. Semoga banyak hasilnya. Jadi kalau di kapal selerek ini, tepatnya di kapal yang penjaring itu ada di atas itu tempat untuk kaptennya. Jadi dia bertugas untuk menentukan titik ikan di mana, kita mau menaruh jaring di mana, itu dia. Jadi ini sudah mau menyatu. Jadi kalau misalnya sudah diambil semua jaringnya, nanti hasil ikan ini yang dari kapal penjaring itu nanti akan diletakkan di kapal
pemburu ini. Ikan target kali ini adalah ikan lemuru atau biasa yang disebut ikan sarden. Ikannya udah mulai terbang. Di sini kalau dilihat ABK di kapal penjaring lebih banyak daripada ABK di kapal pemburu karena memang di sana itu tugasnya menjaring, jadi lebih butuh banyak tenaga untuk menurunkan jaring. Oke, saya harus pindah dulu. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ini dapat juga dan sudah mulai kelihatan itu ikan-ikannya udah mulai lompat-lompat. Ini hasilnya lumayan lebih banyak lagi nih. Wah, itu banyak sekali itu. Berapa ton ini, Pak? 1 ton. 1 ton. Ini kira-kira ada 1 ton yang kita dapat. Wow! Banyak banget. Yeay! Yeay! Jadi ini memang kerja sama timnya kompak sekali. Di sana sudah narik, sekarang sini kapal buruannya siap untuk menampung ikan-ikannya. Wah, banyak banget. Ih, banyak banget. Saya bau amis, bau ikan. Proses menarik jaring harus dilakukan dengan cepat supaya ikan-ikan yang terperangkap tidak kabur lagi. Tak hanya itu, pemindahan ikan dari jaring ke dek penampungan di kapal pemburu juga harus cepat. Jadi ini hasilnya hari ini sudah langsung dimasukkan ke dalam tempatnya biar dia tetap segar dan untuk nanti disalurkan kembali ke pasar. Sekarang kita mau kembali lagi ke darat dan seru sekali hari ini karena kita dapat lumayan banyak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ratusan perahu selerek yang bersandar di Pelabuhan Muncar membuat saya penasaran tentang bagaimana proses pembuatan perahu tradisional yang tangguh ini. Membuat kapal tangguh tentu bukan pekerjaan yang mudah. Setiap bagiannya harus presisi supaya kapal selerek bisa turun melaut dengan baik. Ya, saya mau bantuin Bapak. Ya, halo Pak. Bapak boleh dibantu? Jadi kayu di sini tuh untuk pembuatan selereknya itu pakai kayu yang langsung dikirim dari Kalimantan. Jadi butuh kayu kualitas tinggi. Untuk pembuatan baru atau renovasi, pemilik kapal bisa merogoh kocek ratusan juta hingga miliaran rupiah. Namun, perahu tradisional tangguh ini bisa bertahan hingga lebih dari 20 tahun. Ayo, angkat. Berat ini pasti. Ayo, lagi. Waduh, 1, 2, 3. Aduh, Bapak saya tidak bisa, berat. Ini buat yang mananya, Pak? Pangkon mesin. Oh, buat mesinnya. Mesin. Oh, jadi ini kayu ini buat mesinnya. Dia nanti jadinya kayak gini. Iya kan, Pak? Perahu-perahu yang berada di galangan kapal sini merupakan perahu yang baru dibuat atau yang sedang renovasi. Perahu selerek yang masuk masa perawatan biasanya adalah yang mengalami kebocoran atau kayu-kayunya mulai lapuk dan harus diganti. Rata-rata pekerjaan perahu selerek bisa menghabiskan waktu 2 hingga 3 bulan. Baik itu pembuatan baru ataupun perbaikan. Dianugerahi oleh Tuhan laut yang luas, ikan yang melimpah, masyarakat di Indonesia juga memiliki karakter masing-masing atau ciri khas masing-masing untuk menangkap ikan di laut. Seperti di Banyuwangi ini yaitu kapal selerek. Masih di wilayah pesisir Banyuwangi, petualangan saya berlanjut untuk memanen salah satu biota laut yang berhasil dibudidayakan masyarakat Teluk Pangpang. Sekarang saya, Mbah Min dan Mas Tri mau panen tiram, tapi karena airnya surut nih, kita harus dorong-dorong perahunya dulu. Sehatnya ekosistem mangrove di Tegal Delimo membawa berkah alam yang melimpah bagi masyarakatnya.
Oke, kita sudah sampai di tempat kita mau panen tiram. Wah, ini kedalaman lumpurnya kira-kira berapa ya? Ya, mungkin ada 1 meter. Waduh, Mas. Ini Mas, jangan saya sendiri. Saya harus ada teman. Wah, wah, wah. Tiram merupakan keluarga bivalvia, bisa kita jumpai di wilayah pesisir yang terpengaruh pasang surut air laut. Jenis kerang satu ini hidup menempel pada media kayu atau batu yang terendam air. Tidak perlu perawatan khusus karena dia bisa berkembang biak dengan sendirinya. Selain untuk dibudidayakan dan diambil dagingnya, secara ekosistem tiram memiliki peran sebagai filter bagi perairan. Kerang akan menyerap residu dalam air sehingga kandungan oksigen dalam air di habitatnya kembali normal. Harus hati-hati saat memanen atau memegang tiram. Nah, ini tiramnya tuh tajam-tajam, jadi saya mau membuktikan ketajaman tiram ini dengan seutas tali. Di seutas talinya kita coba ya. Sabar. Au, kena tangan saya. Sabar, sabar. Saya mau bikin talinya putus tapi kena tangan saya. Tapi ini sudah terbukti kalau memang tajam. Aduh. Meskipun keberadaannya di Teluk Pangpang cukup melimpah, namun nelayan tiram menerapkan sistem panen selektif sesuai permintaan. Cuman kalau di sini itu ada penanda tempat-tempat yang dibudidaya tiram ini. Jadi tandanya tuh kayak ranting-ranting ini supaya menandakan kalau itu adalah tempat budidaya tiram. Dan di sini kira-kira ada berapa nih Pak? Total tiram semuanya nih. Ya ada, kira-kira ada 1 ton 1 meter. Wow, bisa sampai mencapai 1 ton. Bahkan lebih kayaknya saya lihat-lihat. Soalnya dia tuh masih bisa hidup lagi. Yang ini akan tumbuh lagi barunya. Bapak sorry saya lempar ke atas. Ini kan tadinya cuma 1. Nah, terus setelah 3 bulan Dia jadi? bisa berkembang sendiri. Iya. Jadi dia tuh memperbanyak diri. Makanya nggak habis-habis kalau budidaya tiram. Lokasi budidaya di sini rata-rata berada di tepi aliran air. Tujuannya tentu saja untuk mempermudah panennya. Karena semakin ke dalam, lumpur semakin tebal dan susah untuk dijangkau. Ini Bah, cukup Bah. Oke, Sally. Ya. Ini kiranya sudah banyak manennya. Ya. Kita karena sudah sore kita pulang dulu. Oh ini sudah cukup Mbak? Sudah cukup. Wah, jadi ini panenan kita hari ini nih sudah cukup. Seru sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ibu, Mbah, Mas, ini nih tiramnya sudah direbus. Sekarang kita sudah bisa masak. Taruh sini dulu ya Bu ya. Oke, ini sudah mau siap. Sekarang kita mau siapin bumbunya dulu. Ini bumbunya apa Bu namanya tadi? Bumbu merah. Bumbu merah. Kita mau olah tiram dengan bumbu merah. Oke. Seafood jenis kerang memang paling enak kalau diolah saat masih segar. Hal tersebut untuk menghindari naiknya kandungan zat amoniak dalam daging tiram. Ini sudah selesai, bumbunya sudah halus. Sekarang kita mau digoreng di sana karena sudah panas juga ya Bu. Tuh nih Bu, tak bantu ya, saya bantu. Punten misi. Ini udah mulai mateng ini dia bumbunya, sekarang boleh dimasukin ya Bu. Saya juga bantuin ini. Dimasukin tiramnya satu-satu. Kelihatan enak ini, Mbah. Aroma bumbu merah khas sudah mulai menusuk hidung dan menggugah selera makan saya untuk segera menyantapnya. Tapi harus sabar sebentar supaya bumbu juga meresap dalam daging tiramnya. Coba kita cobain dulu ya Bu bumbunya. Oh, enak Bu. Enak Bu, cocok. Enak. Oke. Ini udah matang Bu berarti ya? Udah. Sekarang kita mau mencoba makanan ini yang sudah dituang di depan sini. Kayaknya enak banget, saya sudah tidak sabar. Ya Bu, mari kita makan Mas. Pak, ayo kita makan coba dulu. Wah.
Oke, gue cobain ya. Makan Pak, Bu, Mas. Enak ya? Enak. Dagingnya lembut, kenyal. Terus bumbunya pedas manis. Enak banget ini. Bapak, Ibu, Mas, kita berhitung dulu nih. Siapa yang makan paling banyak nih hari ini? Coba, Ibu berhitung. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa? Mahmin 2. Ibu? 3? 3. Saya 6 loh. Luar biasa sekali ini, tapi ini enak banget. Jadi tiram yang kecil, tiram yang besar kayak gini, dalamnya ternyata kecil, tapi kalau diolah tuh enak banget. Apalagi kalau makannya bersama-sama seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.